Jadi ceritanya waktu itu gua lagi nongkrong sama temen gua di sore hari gitu. Dan kita tahu kalau sore hari itu emang lagi enak banget suasananya, adem, angin sepoi-sepoi. Ya pokoknya nikmat lah ya menjelang matahari terbenam. Dan gua sama temen gua lah ngobrol-ngobrol aja. Tapi dari obrolan sore ini ternyata menghasilkan filosofi paling goblok. Tapi ya ada benernya juga ya. Jadi waktu itu teman gua sama gua ngobrol-ngobrol dan kita membahas mengenai lampu lalu lintas. Lampu lalu lintas itu kan ada 3 warna kata teman gua. Iya, betul bro, gue bilang ada 3 warna. Satu warna merah, satu warna kuning, dan satunya lagi warna hijau. Ya, gimana nih bro? Gua tanya kan, apa nih yang 3 warna ini yang menurut lo untuk pas buat kehidupan nih? Iya, dia bilang. Lampu merah itu kan tandanya stop, berhenti. Tapi warna merah itu dilambangkan berani. Merah itu mencolok, apa warna yang mencolok, berani, menggairahkan. Jadi kita harus berani, apalagi sebagai laki-laki nih. Apapun yang lu lalui, apa yang lu hadapin, ya lu harus berani. Ya benar juga sih, gue bilang ya. Gue pikir-pikir ya benar-benar. Dan lu tahu nggak, kata dia, seperti Presiden Soekarno, dia itu adalah orang yang berani. Kalau pidato itu dia lantang ya, berani, menggebu-gebu, dan semangat. Apalagi menghadapi suasana yang waktu itu kan tahun 45 itu masih dalam suasana penjajahan. Dan yang paling hebat, Presiden Soekarno itu juga kalau sama wanita ya, dia juga berani gitu. Dan itu sangat berkarisma dan banyak wanita yang terkagum-kagum sama Presiden Soekarno. Biasanya cowok-cowok itu kan ada yang berani, ada yang enggak, ada yang takut-takut, ada yang pemalu buat deket sama wanita. Tapi Presiden Soekarno ini, dia berani, dia punya karisma, sehingga wanita pun banyak yang tertarik sama Presiden Soekarno. Ya, gua pikir-pikir ya betul sih memang. Jadi sebagai laki-laki ya, nggak boleh takut-takut, nggak boleh ragu-ragu. Harus jadi orang yang benar-benar berani. Lalu yang kedua apa nih bro? Lampu kuning. Gua tanya. Oh iya, kalau lampu kuning itu artinya kan lampu lalu lintas kalau warna kuning itu adalah hati-hati. Tapi kalau dalam kehidupannya bro, itu lu harus berpengalaman. Pengalaman seperti kalau lu lihat ya, kata dia, buah kalau sudah agak kekuningan warnanya, dia pasti artinya sudah matang. Dia udah matang tuh, berarti udah bisa dimakan, udah enak. Dan lampu kuning adalah hati-hati, artinya ya lu tahu mana yang harus lu pilih. Jadi lu nggak sembarangan aja, asal seruduk-serudukan gitu, kata dia. Contohnya seperti Thomas Alva Edison. Dia kan yang ciptain lampu, kata dia, kata temen gua. Dia ciptain lampu, dan itu beratus-ratus kali gagal gitu. Tapi dia coba lagi. Dia nggak berhenti itu bro, kata dia. Coba lagi sampai ratusan kali dan akhirnya berhasil. Berarti dia punya pengalaman yang banyak. Karena kenapa? Dia coba, dia gagal. Dicoba lagi, kok bisa gagal ya? Gimana nih supaya berhasil? Coba lagi, gagal lagi. Coba lagi, coba lagi. Punya pengalaman yang banyak, akhirnya dia berhasil. Jadi kita juga harus punya pengalaman. Jangan mudah menyerah. Kalau kita gagal, ya kita coba lagi sampai kita tahu nih akar masalahnya di mana nih bro. Dan lu tahu karena dengan pengalaman, dengan kegagalan, dan lu coba lagi, lu akhirnya bisa berhasil. Oke, sekarang kalau lampu hijau gimana bro? Gue tanya kan. Lampu hijau itu kalau di lalu lintas itu artinya jalan ya, boleh jalan. Nah,
Kalau lampu hijau itu dalam kehidupan kata teman gua dilambangkan seperti kesuburan, kemakmuran. Contohnya, kenapa? Ya lampu hijau kan lu jalan ya, boleh jalan, berarti itu lancar. Lalu kesuburan hijau, kenapa? Kalau suatu daerah itu banyak pepohonan hijau, itu subur gitu. Pohon itu kan warna hijau. Jadi apa ya namanya? Seperti pohon yang besar gitu ya. Pohon yang besar pasti dia itu mempunyai akar yang kuat. Batangnya kuat, ranting-rantingnya banyak, dan dia mempunyai banyak daun yang hijau. Itu melambangkan subur. Dan pohon itu juga pasti menghasilkan buah. Kalau lu duduk bisa senderan di bawah pohon, adem, lu nggak kepanasan, dan pohonnya ada buah, kalau lu lapar, lu bisa petik, lu bisa makan. Itu nikmat banget. Jadi kita harus punya mindset cara berpikir lampu hijau di pikiran kita. Karena lampu hijau itu lancar, boleh jalan, dan itu hijau juga. Kalau banyak pepohonan itu artinya kesuburan. Kenapa? Karena ya tiap hari kita masih bisa makan gitu. Kita masih bisa makan, kita masih bisa berteduh. Berarti kita itu subur, kita itu mampu. Tapi kebanyakan orang itu mengeluh, nggak pernah bersyukur. Mereka kayaknya tiap hari hidupnya tuh hanya ngeluh aja, ngeluh, banyak keinginan, tapi nggak pernah dijalankan, dan sepertinya hidup mereka susah. Padahal masih bisa makan tiap hari, masih bisa berteduh, punya tempat tinggal. Kalau kita mau melakukan sesuatu, dan mindset kita selalu subur, mindset kita selalu berkecukupan, pasti kita akan selalu punya banyak berkah, rejeki, keberuntungan itu pasti akan datang tiap hari, tiap jam, mungkin tiap menit, mungkin tiap detik. Karena kenapa? Karena kita selalu bersyukur. Hanya kadang-kadang kekurangan kita ya, kita kurang menikmati dan kurang bersyukur. Ya, jadi intinya merah, kuning, hijau. Ya harus berani, harus berpengalaman, jangan cepat menyerah, harus terus berusaha sampai benar-benar kita mendapatkan, kita ngerti, oh jalannya seperti ini, dan itu harus berulang-ulang terus. Dan harus mempunyai mindset kalau kita ini subur, kita ini kaya raya. Jadi berkah tiap hari akan datang karena pikiran kita positif. Ya, itulah filosofi paling goblok yang menjadi pembicaraan gua sama temen gua di sore hari. Filosofi tentang lampu lalu lintas. Ya, itulah 3 warna lampu lalu lintas yang menjadi bahan pembicaraan di sore hari. Oke, demikian cerita gua. Terima kasih udah mau dengerin dan nantikan juga ya cerita-cerita gua dan pembahasan gua yang lainnya. Oke, gua MK, sampai jumpa lagi.